kelas 10C SMA Santo Fransiskus Xavier Suretek akan menjelaskan mengenai Archabacteria. Sebelum itu, izinlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Clara Agustin Kesiaso, saya biasa disapa Kesi. Perkenalkan, nama saya Francisco Gerson, biasa disapa Gio. Nama saya Julian Realina Yasman, biasa disapa Dilan. Perkenalkan, saya Regina Maria Filduar, saya biasa disapa Karen. Perkenalkan, nama saya Silvania Carlita Samin, saya biasa dipanggil Carla. Perkenalkan, nama saya Jacobus Adelana Relino Bandur. Kami akan menjelaskan tentang Archabacteria. Archabacteria adalah bakteri yang sangat tua dan primitif. Mereka juga tinggal di tempat yang ekstrim seperti sumber air panas, danau asin, dan tanah yang asam. Selain itu, Archabacteria adalah salah satu kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup yang termasuk dalam domain Archaea. Mereka merupakan organisme prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel seperti bakteri biasa, tetapi memiliki struktur dan karakteristik berbeda sehingga dipisahkan menjadi kelompok tersendiri. Ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan contoh Archabacteria. Yang pertama itu struktur sel. Archabacteria memiliki struktur sel yang unik dengan dinding sel yang terdiri dari molekul eterlipid. Yang kedua itu metabolisme. Archabacteria memiliki metabolisme yang beragam termasuk fotosintesis, kemosentris, dan heterofil. Yang ketiga itu lingkungan hidup. Archabacteria hidup di lingkungan ekstrim seperti suhu tinggi, tekanan tinggi, dan konsentrasi garam tinggi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh Archabacteria. Yang pertama, Methanobacterium. Archabacteria yang menghasilkan gas metana. Yang kedua itu Halobacterium. Archabacteria yang hidup di lingkungan dengan konsentrasi garam tinggi. Yang kedua itu Thermococcus. Archabacteria yang hidup di lingkungan dengan suhu tinggi. Yang berikut, struktur dinding selnya berbeda, yaitu dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan seperti pada bakteri biasa, tetapi tersusun dari polisakarida dan protein. Lalu, membran selnya unik, membran selnya memiliki lipid dengan ikatan ester, berbeda dari lemak pada bakteri dan eukaryota yang memiliki ikatan ester. Dan yang terakhir, dia bereproduksi secara aseksual melalui pembunuhan biner, tunas atau fragmentasi. Baik, karakteristik Archabacteria yang pertama adalah dapat hidup di lingkungan yang ekstrim atau dapat hidup di ekosistem yang ekstrim bagi organisme yang lain. Yang kedua, prakaryota, yang dimana selnya hanya memiliki satu sel tunggal dan tidak memiliki sel lainnya seperti organel lainnya. Yang ketiga adalah uniseluler, di mana hanya memiliki satu sel tunggal dan tidak memiliki sel-sel yang lainnya. Yang keempat, Archabacteria dapat hidup di air tawar atau air garam yang sangat tinggi. Baik, itu saja. Saya akan menjelaskan mengenai jenis dan peran dari Archabacteria. Yang pertama adalah jenis dari Archabacteria. Archabacteria memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah metanogen. Archabacteria metanogen adalah Archabacteria yang menghasilkan gas metana atau CH4 sebagai produk sampingan metabolisme. Yang kedua adalah Archabacteria halofil. Archabacteria halofil adalah Archabacteria yang tinggal atau hidup di lingkungan dengan konsentrasi garam yang tinggi. Yang ketiga adalah Archabacteria thermophil. Archabacteria thermophil adalah Archabacteria yang hidup di lingkungan dengan suhu tinggi. Berikut adalah peran dari Archabacteria. Peran yang pertama adalah sebagai pengurai. Archabacteria dapat berperan sebagai pengurai bahan organik di lingkungan. Yang kedua adalah sebagai penghasil biogas. Archabacteria berperan sebagai penghasil biogas seperti gas metana yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Yang ketiga adalah sebagai indikator lingkungan. Archabacteria berperan sebagai indikator lingkungan dikarenakan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan yang ekstrim.